Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, para asisten pengampu. Perkenalkan, nama saya Selasian Turi dan hari ini saya akan mempresentasikan rancangan peta lajur pemeruman dan stasiun oceanografi yang telah saya susun sebagai bentuk pemenuhan ujian tengah praktikum mata kuliah survei kelautan. Em, di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selasian Turi dengan NPM 2302102400079 dari kelas B Ilmu Kelautan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan peta jalur pemeruman dan stasiun oceanografi yang telah saya susun sebagai bentuk pemenuhan ujian tengah praktikum mata kuliah survei kelautan. Lanjut, di sini ada table of content. Yang pertama ada pendahuluan, lalu lokasi penelitian, data dan perangkat, metodologi, hasil dan pembahasan, lalu ada kesimpulan. Oke, yang pertama di sini ada pendahuluan. Pendahuluan itu ada dua, ada peta jalur pemeruman dan peta survei oceanografi. Nah, peta jalur pemeruman adalah peta yang menggambarkan lintasan pengukuran kedalaman yang dirancang secara sistematis mengikuti garis survei untuk mendapatkan model bentuk permukaan dasar perairan. Peta jalur pemeruman ini jadi untuk melihat model dasar batimetri dari satu lokasi yang ingin kita kaji atau AOI-nya apa. Berikutnya ada peta survei oceanografi merupakan peta yang menunjukkan distribusi stasiun pengamatan tiap titik yang akan disusun dalam pola tertentu untuk mengukur parameter oceanografi. Contohnya ada suhu, salinitas, ataupun arus. Berikutnya ada lokasi penelitian. Untuk lokasi penelitiannya sendiri, saya mengambil di pesisir Pangandaran, Jawa Barat, Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Luasan AOI-nya adalah 779.782 meter persegi atau setara dengan 77,98 hektar. AOI ini ditentukan berdasarkan batas koordinat pada sistem proyeksi UTM Zona 49S dengan datum WGS 84. Nah, untuk pesisir Pangandaran atau titik koordinat yang saya ambil sendiri, dia tuh terletak pada zona 49S. Lalu berikutnya ada perangkat dan data yang saya gunakan. Untuk software yang saya gunakan ada dua sesuai dengan ketentuan, yaitu HYPACK dan QGIS. HYPACK sendiri digunakan untuk perencanaan jalur pemeruman seperti pembuatan mainline dan crossline. Lalu untuk QGIS sendiri adalah software untuk pengolahan data spasial, pembuatan grid, penyusunan layout, pengolahan data spasial, yang pada akhirnya akan saya gunakan untuk menyusun layout peta jalur pemeruman dan survei oceanografi. Untuk datanya sendiri ada 3, yaitu data base map, yaitu peta dasar untuk memberikan gambaran umum wilayah penelitian. Di sini saya menggunakan Esri satelit. Berikutnya ada AOI-nya, yaitu batas wilayah survei yang telah ditentukan. Di sini saya menggunakan perairan pesisir Pangandaran dengan luasan 77,98 hektar. Berikutnya ada data hasilnya bakalan berupa layer yang dibuat dari AOI untuk menghasilkan grid stasiun oceanografi serta jalur pemeruman. Berikutnya ada metodologinya. Dalam pengerjaannya, di sini saya menggunakan membagi ke dalam 4 tahap, yaitu penentuan AOI, pembuatan grid stasiun, perencanaan jalur pemeruman, pengolahan, dan layoutin data. Yang saya lakukan sesuai dengan ketentuannya, yaitu digitasi area survei di pesisir Pangandaran sesuai ketentuan dengan luasan minimal 20 hektar, lalu pembuatan grid stasiun dengan menggunakan ukuran 100 kali 100 meter agar distribusi pengamatan tersebar secara merata. Lalu berikutnya ada rencana jalur pemeruman yang dirancang menggunakan HYPACK 2023 dengan gap mainline 25 meter dan crossline 5 meter serta survey speed 5 knot dan waktu transisi antar jalurnya 5 menit. Berikutnya ada pengolahan dan layouting data. Di sini saya menggunakan QGIS untuk pembuatan grid dan layout peta. Berikutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama,
ada peta stasiun hidrooceanografi di Pangandaran, Jawa Barat. Nah, untuk pengamatan parameter stasiun oceanografi ini ditemukan di dalam eh, AOI saya ada 76 titik stasiun. Untuk pola distribusinya sendiri itu dengan grid 100 dikali 100 meter. Kenapa pakai gridnya 100 kali 100 meter? Supaya tujuan pengambilan data yang akan dilakukan seperti tujuan pengambilan suhu, salintas air dapat tersebar secara merata dan representatif di seluruh wilayah survei. Mungkin ini ada link akses stasiun hidrooceanografi yang telah saya buat, bisa diakses juga sama kakak semuanya. Berikutnya ada output kedua yaitu peta lajur pemeruman, yaitu peta lajur pemeruman altimetri Pangandaran, Jawa Barat. Nah, untuk jalurnya sendiri ada dua, ada mainline dan crossline. Untuk jumlah dari garis di mainline ini ada 47 jalur dengan total panjang 35,2 km atau 35.253 meter. Dengan total transit time 3 jam 50 menit. 3 jam 50 menit. Lalu ada total line time-nya 3 jam 48 detik, 3 jam 48 menit 25 detik. Jika di jumlah total keseluruhan untuk survei mainline ini, saya ulang, jika dijumlah untuk total survei mainline ini menghasilkan waktu 7 jam 38 menit 25 detik. Berikutnya ada crossline dengan jumlah 14 jalur dan total panjangnya 17.338 meter. Dengan total transit time 1 jam 4 menit 60 detik dan total line time 1 jam 52 menit 21 detik. Jumlah keseluruhan survei di crossline ini adalah 2 jam 57 menit 21 detik. Jika kita jumlah total panjang jalur keseluruhan semuanya adalah 52.591 meter atau 52,591 km dengan total waktu survei 10 jam 35 menit 46 detik. Nah, di sini kan ada beberapa istilah kayak mainline, crossline, total transit time, total line time. Mungkin bakal dijelasin juga satu-satu. Untuk total transit time sendiri, itu tuh adalah durasi yang dibutuhkan kapal untuk berpindah dari ujung jalur ke ujung jalur yang baru selesai ke jalur awal berikutnya. Jadi, waktu dia manuver buat pindah jalur, itu tuh dinamain total transit time. Untuk total transit time sendiri, kalau kita tuh pakainya 5 menit per jalur dan gap jalurnya itu 25 meter. Sedangkan kalau misalnya total line time atau waktu akuisisi itu adalah durasi saat kapal berada tepat di atas jalur surveinya itu mainline, dan saat sensor sedang aktif merekam data kedalaman. Begitu. Mungkin kita lanjut. Di sini ada definisi-definisinya buat memperjelas, yaitu mainline merupakan jalur utama pengambilan data yang umumnya tegak lurus terhadap garis pantai. BML digunakan untuk mendapatkan profil kedalaman dari dekat pantai ke arah laut. Jarak BML dibuat lebih rapat dibandingkan BCL untuk menghasilkan data dengan resolusi yang lebih tinggi. BML sendiri di sini tuh datanya 50 meter, sedangkan spasi dari BCL tuh spasi dari BML tuh 20 meter, sedangkan spasi dari BCL adalah 50 meter. Nah, di sini kita ada crossline, merupakan jalur yang memotong mainline, dan umumnya sejajar dengan garis pantai. BCL ini biasanya digunakan untuk keperluan quality control, yaitu mengecek konsistensi dan ketelitian data hasil pengukuran pada mainline. Jarak antar BCL dibuat lebih renggang karena tidak digunakan sebagai jalur utama pengambilan data, melainkan sebagai quality control untuk mengecek konsistensi data. Nah, di sini ada terkait parameter surveinya,
Ada kecepatan kapal, di sini digunakan 5 knot, yang dimana direkomendasikan 5 sampai 7. Nah, kecepatan kapal 5 knot ini digunakan agar sinyal echo sounder yang ditransmisikan cukup rapat dan representatif. Semakin tinggi nilai knotnya, biasanya interpretasi resolusinya itu lebih rendah karena titik kedalamannya tuh lebih lebar, sedangkan semakin kecil nilai notnya, berarti jarak antar pinnya tuh bakalan semakin dekat dan titik kedalaman bakalan tercatat sangat rapat dan resolusinya semakin lebih tinggi. Lalu untuk waktu transmisinya ada 5 menit. Waktu ini tuh waktu untuk tadi ruang manuver bagi kapal untuk mencapai radius putar sebelum memulai akuisisi data di jalur berikutnya. Berikutnya di sini ada kesimpulan. Yang pertama, efisiensi desain jalur survei, perencanaan jalur pemuraan di pesisir Pangandaran menghasilkan total lintasan 52,591 km dengan luasan 779,8 hektar. Nah, ada 47 jalur mainline dengan spasi 25 meter dan 14 jalur coastline dengan spasi 50 meter. Lalu berikutnya untuk data oceanografi dapat 76 stasiun pengamatan dengan grid 100 kali 100 dan juga standar operasionalnya ada kecepatan kapal 5 knot dan waktu transisi 5 menit. Oke, mungkin ini juga ada data-datanya, data BCL, BML, dan sudah selesai. Mungkin sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.